Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Nah, hari ini kita berjumpa lagi di ibadah online dengan ini Kakak Yosi, di sebelah kiri Kakak ada Kak Ayu Deborah, dan di sebelah kanan Kakak ada Kak Ella, dan di sana juga ada Abang Benaris. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, yes, yes, yes. Wah, senang sekali. Sebelum kita memulai ibadah, Kakak harap adik-adik sudah bersiap, siapkan Alkitabnya dan persembahannya agar kita tidak sibuk nanti saat ibadah. Oke, selanjutnya kita akan menyanyi dari Terbit Matahari. Adik-adik jangan lupa berdiri ya, biar kita semakin semangat. Kita ulang dari awal ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Riap mahita jongjong, ibagas goran ninai bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondoi napasing, sito palangit pakon tanaon, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih karunia-Mu kepada kami hingga pada saat ini, di mana kalau kami boleh ada dalam keadaan sehat dan boleh beribadah, itu semua karena kebaikan-Mu. Bapa yang baik, yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Pada saat ini kami akan beribadah, kiranya Engkau berkati ibadah kami ini Bapa, mulai dari awal sampai akhir, agar ibadah kami boleh jalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu saja. Berkati guru-guru sekolah minggu dimanapun berada, berkati anak-anak sekolah minggu juga, Bapa, agar semua dalam keadaan sehat. Berkati orang tua kami, berilah mereka kesehatan dan umur yang panjang. Bapa yang baik, Engkau tahu situasi yang kami hadapi sekarang, yaitu pandemi COVID-19 yang melanda negara kami bahkan dunia. Tuhan,
Tolong kami agar COVID-19 pergi jauh dari kehidupan kami. Hanya Engkau tempat kami berlindung. Ajari kami juga supaya kami dapat mematuhi protokol kesehatan sehingga kami boleh melawan virus yang menakutkan ini. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman yang disampaikan hamba-Mu kepada kami. Bukakanlah hati dan pikiran kami Bapa, supaya firman-Mu berbuah di dalam kehidupan kami, dan kami sadar akan dosa-dosa dan kekurangan kami. Oleh karena itu, ampuni kami Bapa, agar kami layak menerima berkat daripada-Mu. Terimalah doa kami yang kurang sempurna ini, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, biasanya kalau kita mau kerja buat Tuhan dengan hati yang tulus, pasti buahnya akan manis. Seperti lagu kita selanjutnya, kerja buat Tuhan selalu manis. Tita paduahon, lang malo ganaonmu, anjaha lang malo usianmu, barang aha na igori atas, pakon na itanoon, age na ibagasbah, pakon na itoruh ni tanoh, anggo nagabe si sombahon, barang si balosan. Tita kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit
atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah dan berdakwah kepadanya. Sebelum kita menyambut firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu pujian Ku Yakin Saat Kau Berfirman. Kita mau satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebaikan-Mu kepada kami anak-anak-Mu. Saat ini Bapa, kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu semuanya. Semuanya sudah menyiapkan Alkitab. Kita mau buka Alkitab kita. Nah, Kejadian 6 ayat 14 sampai 16. Sudah dibuka adik-adik Alkitabnya? Ya. Kita baca bersama-sama. Kejadian 6 ayat 14 sampai 16. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu.
300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikan bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Adik-adik sekolah minggu, tema kita minggu ini adalah kerja buat Tuhan. Kakak ada sebuah cerita. Adik-adik masih ingat cerita mengenai Nabi Nuh? Apa yang kita pikirkan ketika kita mendengar Nabi Nuh? Apa adik-adik? Ya, betul. Kalau kita mengingat Nuh, pasti kita mengingat adanya sebuah bahtera yang besar. Bahtera yang besar itu, bahtera itu sejenis apa adik-adik? Yaitu sejenis kapal yang sangat besar. Nah, ada yang tahu bagaimana kisah Nabi Nuh itu? Kita mau dengar sama-sama ya adik-adik, bagaimana Nuh itu. Jadi adik-adik, Nuh adalah seorang yang sangat dekat dengan Tuhan. Dia orangnya sangat baik dan dia taat kepada perintah Tuhan. Zaman dahulu banyak sekali adik-adik manusia ini melakukan dosa. Banyak sekali manusia melakukan kejahatan. Saking jahatnya manusia ini, adik-adik, Tuhan mau menghukum manusia dan memusnahkannya. Jadi, kalau kita suka berbuat jahat, suka melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak benar, maka Tuhan marah. Seperti itulah pada zaman itu. Melihat kejahatan manusia, Tuhan jadinya marah kepada manusia. Tetapi Tuhan melihat hambanya yang sangat baik, yaitu Nuh. Kita lihat di sini. Tuhan menyuruh Nuh untuk membangun namanya sebuah bahtera. Yang namanya bahtera itu adik-adik, dia itu adalah sebuah kapal yang sangat besar. Semua bisa masuk. Seperti kalau sekarang kita bisa lihat contohnya itu sebuah kapal pesiar. Kapal laut yang semua bisa masuk. Mobil bisa masuk. Ya, semua hal. Nah, itulah pada zaman itu Tuhan memerintahkan untuk Nuh membangun sebuah bahtera. Yang Tuhan minta di sini untuk Nuh membangun bahtera dari kayu gofil. Adik-adik tahu, kayu gofil ini adalah kayu yang sangat bagus untuk membuat sebuah bahtera. Sehingga bahtera ini nanti akan menjadi kokoh, akan menjadi sebuah kapal yang bisa menampung banyak muatan. Nah, ketika Nuh disuruh Tuhan adik-adik, Nuh itu tidak membangkang. Kita bisa lihat, kalau Nuh mengerjakan pekerjaan Tuhan ini dengan senang hati. Nuh nggak bilang sama Tuhan, Tuhan aku nggak mampu buatnya, nggak seperti itu. Tetapi Nuh mengerjakan sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, kita juga sering mendapatkan perintahkan adik-adik, ya. Siapa di sini yang sering mendapat perintah dari orang tuanya? Oke, semua pernah mendapat perintah dari orang tua. Tetapi kalau disuruh orang tua, adik-adik langsung bilang ya tidak. Ya, pasti ada yang bilang ya, pasti ada bilang enggak. Nah, di sini kita belajar untuk kita mau menaati, mau mendengarkan perintah orang
tua kita juga. Karena orang tua kita itu adalah wakil Allah yang kita harus taati apa yang diperintahkannya. Jadi adik-adik, kita melihat sosok Nuh ini. Kita melihat bagaimana Nuh bisa menaati perintah Tuhan. Karena dia tahu adik-adik, ketika Tuhan menyuruh Nuh untuk membangun bahtera, maka Tuhan akan menolong dan memampukan Nuh. Jadi begitu juga kita adik-adik, kalau kita menghadapi sesuatu hal, kita bekerja untuk pelayanan di dalam melayani Tuhan, kita harus punya hati yang mau, hati yang taat. Apapun itu nanti pasti akan Tuhan cukupkan. Dan sehingga kita bisa mengerjakan pekerjaan untuk Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi gimana adik-adik? Semuanya sudah paham? Kakak sangat berharap adik-adik bisa melakukan apa yang Tuhan firmankan hari ini. Supaya kita belajar taat, kita setia, dan kita mau mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan dan bekerja buat Tuhan. Kita mau satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu kepada kami, di mana Engkau tetap menolong dan memimpin kami dalam menjalani kehidupan kami. Biarlah Bapa, firman-Mu bertumbuh dan kami menjadi pelaku firman. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, untuk minggu depan tugas kita adalah membuat sebuah bahtera. Jadi adik-adik nanti bisa melukiskan, menggambar bahtera itu dan dikumpulkan di grup sekolah minggu. Terima kasih. Shalom. Nah, adik-adik, tadi sudah dengarkan khotbah dari Kak Ruth. Pesan dari khotbah itu, kalau kita mau mengikuti perintah Tuhan, maka buahnya akan selalu manis. Nah, salah satu perintah Tuhan adalah menghormati orang tua. Maka dari itu, mari kita nyanyikan lagu Nini Tita Palimahon. Ma
Adik-adik, ayat hafalan untuk tanggal 20 September untuk kelas balita dan kecil yaitu Amsal 26 ayat 6, dan untuk kelas pratama dan madya dalam bahasa Simalungun Poda 26 ayat 6. Jangan lupa. Sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita nyanyikan lagu Betapa Hatiku. Sebelum kita tutup ibadah kita adik-adik, kita mau satu di dalam doa. Kita berdoa, semua sikap berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu kepada kami. Kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Walaupun kami belum bisa berkumpul di gereja, tapi biar Tuhan tetap dan terus memulihkan bangsa kami, negara kami, dan dunia untuk bisa terbebas dari virus COVID. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk pemerintah kami supaya pemerintah kami terus sigap dalam memberantas COVID ini. Bapa, kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Biarlah Engkau memberkati persembahan kami menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa juga Bapa untuk orang tua kami yang sudah memberikan persembahan. Engkau berkati pekerjaan dan Engkau jamah orang tua kami. Kami berdoa juga Bapa untuk studi kami, untuk sekolah kami, supaya kami menjadi anak-anak yang berhasil. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ham Bapa nami na inagoyatas sana pasing magolanmu, Bahajaunmu, saya saut mahau semu inagoy tongoon songonai nagoy atas, bere hama benami sadarian kun ayari, sasap hama dosa nami songon panasap nami, bani dosa ni hasoma nama dosa dopak hanami, urang hanami babai humpara jawan, parua ham hanami humbani pangago, ay ham dosima dahara jawan, ampah agogohon, apau songpon sadokahni dokahni. Amin. Ku
ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah. Bye. Tuhan Yesus Memberkati.